Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasmirandi dari kelas 10 MIPA 2 ingin mempresentasikan mengenai masuknya Islam ke Indonesia. Menurut sejarah, Islam masuk ke Indonesia melalui beberapa teori. Pertama, teori Gujarat. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh Penjenapel, seorang cendekiawan Belanda yang berasal dari Universitas Leiden pada abad ke-19. Gujarat kemudian dikembangkan oleh Moqueta pada tahun 1912. Moqueta memberikan argumentasi dengan batu nisan Sultan Al-Malik Saleh yang wafat pada tahun 1297 Masehi di Aceh. Menurutnya, bentuk dan gaya batu nisan tersebut sama dengan bentuk nisan yang ada di Gujarat. Selain itu, alasan lainnya adalah adanya kesamaan mazhab Syafi'i pada masyarakat muslim di Gujarat dengan di Indonesia. Teori Makkah. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ulama dan sastrawan Indonesia, yaitu Profesor Buya Hamka. Beliau mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia pertama kali dibawa oleh orang Arab sekitar abad ke-7 Masehi. Menurut Hamka, kedatangan awal bangsa Arab tersebut tidaklah dipengaruhi oleh faktor ekonomi, melainkan kepada motivasi dan dorongan untuk menyebarkan agama Islam. Teori Makkah ini juga disampaikan oleh Hamka untuk menyangkal teori Gujarat tentang masuknya Islam di Indonesia. Teori Persia. Teori ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang sejarawan asal Banten, yaitu Husain Djandingrat. Menurut teori Persia, kedatangan Islam di Indonesia berasal dari daerah Persia atau Parsi, yakni dikenal dengan negara Iran. Dalam memberikan argumentasinya, Husain memfokuskan pada persamaan budaya dan tradisi yang berkembang di antara masyarakat Persia dan di Indonesia. Tradisi tersebut antara lain seperti merayakan 10 Muharram atau 1 Suro. Budaya lain yang dianggap sama adalah ukiran dan kaligrafi pada batu nisan yang dipakai di banyak pemakaman Islam. Dari beberapa teori yang dikemukakan, disimpulkan beberapa saluran penyebaran agama Islam di Indonesia, antara lain jalur perdagangan. Nusantara adalah salah satu wilayah yang menjadi jalur perdagangan dunia. Posisi geografis yang baik menjadi daya tarik tersendiri bagi pedagang-pedagang dari negara lain untuk singgah ke Indonesia dan melakukan kegiatan perdagangan. Termasuk diantaranya adalah pedagang-pedagang dari Gujarat, India, Mesir, dan Persia yang telah melakukan kontak dagang di wilayah Nusantara. Sebab abad 7 kegiatan perdagangan yang dilakukan langsung dalam waktu cukup lama, sehingga banyak dijumpai perkampungan-perkampungan Islam yang didirikan oleh pedagang tersebut sebagai tempat tinggal sementara. Selama masa tinggal ini, sebagai penganut Islam, mereka diyakini menyampaikan dakwah sekaligus mengajarkan Islam dan kebudayaan kepada masyarakat di Nusantara. Hal inilah yang turut membantu proses penyebaran agama Islam di Nusantara. Dari beberapa pedagang Islam yang berdiam di sementara di Indonesia, beberapa di antaranya memutuskan untuk menetap. Sebagai bukti, di beberapa kota di Indonesia terdapat kampung Pekojan sebagai tempat tinggal para pedagang Gujarat. Sebagian dari pedagang ini kemudian menikahi penduduk setempat, umumnya adalah putri raja atau bangsawan. Proses perkawinan tersebut mempercepat masuknya Islam ke Indonesia karena telah perkawinan dilakukan. Banyak keluarga raja dan bangsawan yang lantas memilih masuk Islam. Yang ketiga, pendidikan. Perkembangan Islam yang terbilang cepat turun memunculkan beberapa tokoh pendidik yang mendirikan pondok-pondok pesantren untuk menyebarkan agama Islam. Mereka inilah yang disebut dengan mubablik atau ulama pemerintahan. Di masa kerajaan, kekuasaan tertinggi berada di tangan raja. Karena jika seorang raja telah memeluk agama Islam melalui sebuah perkawinan, maka rakyat cenderung mengikuti kepercayaan raja yang dijadikan panutan. Kelima, seni budaya. Dari perkawinan yang dilakukan dengan penduduk setempat, maka terjadi percampuran dengan budaya lokal. Hal ini banyak dijumpai di daerah Yogyakarta, Solo, dan Cirebon. Pada relief bangunan, seni pahat, seni tari, musik, serta sastra. Ajaran Islam berusaha untuk dapat seakrab mungkin dengan budaya setempat. Tasawuf. Melalui tasawuf, agama Islam dapat berkembang pesat diterima masyarakat dengan baik pada abad ke-8. Faktor-faktor yang turut membantu ajaran Islam cepat berkembang di Indonesia antara lain, syarat masuk Islam hanya dilakukan dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Syarat yang kedua, tata cara beribadah Islam sangat sederhana. Yang ketiga, agama yang menyebarkan ke Indonesia sesuai dengan kebudayaan Indonesia.
Keempat, penyebaran Islam dilakukan secara damai. Peranan para wali. Wali ialah orang yang telah mencapai tingkatan tertentu dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kedekatan dengan kalangan istana adalah salah satu alasan mereka digelari sunan atau susuhunan atau junjungan tinggi. Kesembilan wali tersebut adalah yang pertama Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Wali yang pertama datang ke Jawa pada abad ke-8 dan menyiarkan Islam di sekitar Gresik. Yang kedua, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, menyiarkan Islam di Ampel, Surabaya, Jawa Timur. Beliau merupakan perancang pembangunan Masjid Demak. Ketiga, Sunan Derajat atau Syarifuddin, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan agama di sekitar Surabaya. Yang keempat, Sunan Bonang atau Makdum Ibrahim, anak dari Sunan Ampel, menyiarkan Islam di Tuban, Lasem, dan kelima, Sunan Kalijaga, Raden atau disebut juga Raden Mas Said, murid dari Sunan Bonang, menyiarkan Islam di Jawa Tengah. Keenam, Sunan Giri atau Raden Paku, menyiarkan Islam di Pulau Jawa yaitu Madura, Bawean, Nusa Tenggara, dan Maluku. Ketujuh, Sunan Kudus atau Jafar Shodiq, menyiarkan Islam di Kudus, Jawa Tengah. Beliau merupakan perancang dari Masjid dan Menara Kudus. Kelapan, Sunan Maria atau Raden Umar Said, menyiarkan Islam di lereng Gunung Muria, terletak di antara Jepara dan Kudus, Jawa Tengah. Kesembilan, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah, menyiarkan Islam di Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon. Sekian dari presentasi saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.